Sore ini kita akan kuliah melanjutkan tentang strategi ya, strategi yang lebih detail kembali, lebih detail masuk di level yang lebih operasional, dan kita menyebutnya sebagai di level fungsi-fungsi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang level korporasi, level perusahaan, dan kemudian kita melanjutkan pada level bisnis ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pada level fungsi. Karena dalam perusahaan, dalam organisasi itu banyak fungsi-fungsi yang berjalan. Dan itu juga membutuhkan strategi untuk menjaga operasionalisasi perusahaan dan bahkan untuk mencapai target-target perusahaan. Ya. Nah, itu disebut pada fungsi-fungsi tertentu. Gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau kita baru bekerja atau kalau perusahaan kita masih kecil, biasanya kita masih pada level fungsi-fungsi. Belum nyampe kepada level bisnis dan level korporasi. Nah, biasanya masih di level fungsi-fungsi, apalagi kalau kita bekerja pada sebuah perusahaan, biasanya kita menjalankan sebuah kewajiban yang berada pada level fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Jadi ada bagian-bagian unit-unit yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Nah, kalau kita melihat bagaimana perusahaan itu, organisasi itu berada ya, seperti apa sih sebetulnya. Nah, inilah gambaran dari model manajemen strategi ya, dimulai dari visi dan misi dari sebuah organisasi atau perusahaan. Visi dan misi itu diambil dari empirical di lapangan atau fakta di lapangan atau problematika di lapangan atau kebutuhan di lapangan seperti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau customer. Nah, itu dijadikan visi dan misi. Kalau kita misalnya membuka sebuah warung kopi misalnya ya. Nah, kenapa kita membuka warung kopi? Itu harus ada alasan, harus ada justifikasi yang jelas. Nah, apakah setelah kita mengobservasi, setelah kita mengamati di lapangan bahwa banyak sekali anak muda sekarang yang membutuhkan tempat untuk refreshing, tempat untuk belajar, tempat untuk kumpul-kumpul sama teman-temannya. Dan di tempat itu tentu saja harus nyaman dan ada makanan minuman ringan. Artinya kita visi dan misi kita adalah memberikan layanan kafe bagi generasi muda yang layanannya akan bisa memuaskan para pendatang, para pengunjung atau para pelanggan. Nah, itulah visi misi yang kita tetapkan, yang berasal dari adanya kebutuhan, adanya customer need, adanya customer hope yang membutuhkan tempat yang nyaman untuk bersantai-santai atau tempat diskusi atau tempat untuk ngumpul-ngumpul. Nah, setelah visi dan misi itu ditetapkan, nah kita melakukan scanning ya, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Bagaimana kondisi ekonomi global makro, peraturan dan sebagainya, kemudian harga-harga barang, itu adalah eksternal. Sedangkan internal, apa saja yang sudah kita miliki dan apa saja yang dibutuhkan, itu harus didetailkan dan dipenuhi semuanya. Jika kita butuh tempat, kita butuh perabotan, kita butuh alat-alat barista dan sebagainya, ya itu harus dipenuhi. Nah, berikutnya kalau dalam strategic management itu menetapkan sasaran jangka panjang. Jadi kafe itu sasaran jangka panjangnya adalah menjadi kayak Starbucks lah misalnya, menjadi kafe yang akan berkembang di banyak tempat. Sasaran jangka panjangnya. Jadi kafe itu akan memberikan layanan yang sangat memuaskan, sangat memberikan kepuasan, dan akhirnya mereka loyal untuk selalu datang ke kafe itu. Terus berikutnya kita memilih strategi bagaimana mengembangkan operasionalisasinya juga dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun.
Terus menetapkan kebijakan dan sasaran tahunan. Ya, tahunan ini harus kita tetapkan. Tahun pertama mungkin membangun keberadaan kafenya dan dikenal oleh generasi muda, kafe atau masyarakat mengenalnya. Terus bagaimana alokasi SDM-nya, sumber daya keuangannya, dan lain sebagainya, sumber daya. Nah, baru kita mengukur evaluasi capaian-capaiannya ya setelah dilaksanakan. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan. Strategi fungsional itu meliputi strategi fungsi-fungsi tertentu ya. Jadi pada fungsi-fungsi tertentu yang memang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Itulah strategi fungsional. Ya, biasanya yang paling utama adalah berkaitan bagaimana strategi sumber daya manusianya. Karena kalau kita bisnis apapun, tetap memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Memerlukan kesiapan orang-orang yang akan menjalankan, mengeksekusi semua rencana dan program agar berhasil dengan baik. Nah, dalam strategi SDM ini kita harus melakukan perencanaan SDM. Jadi SDM seperti apa yang dibutuhkan? Kalau kita membuat kafe, berarti harus ada baristanya, harus ada yang melayani, atau ada kasir. Atau kalau misalnya digabung cuma satu orang, ya berarti dia harus bisa berfungsi sebagai barista, sebagai pelayan, dan sebagai kasir juga. Ya. Belum kalau menunya ada menu makanan ringan yang lain. Nah, apakah barista tersebut mampu memasak misalnya ya Indomie rebus, Indomie goreng gitu. Nah, itu perlu direncanakan. Setelah direncanakan, maka kita melakukan perekrutan ya. Nah, jadi kita juga harus bisa merekrut dan memutuskan kalau nanti suatu saat nggak bagus kinerjanya atau mungkin kita ingin ganti ya harus bisa merekrut dan bisa memutuskan. Tapi yang paling awal adalah bagaimana perekrutan sumber daya manusia ini dilakukan dengan cara dan hasil yang berkualitas. Jadi kita mendapatkan SDM-EDM yang berkualitas. Caranya bagaimana? Ya proses evaluasinya harus bagus ya. Salah satu yang bisa diterapkan dalam perekrutan SDM adalah dengan cara kita menyeleksi dari orang-orang yang magang. Jadi orang yang magang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan itu adalah proses yang paling bagus dalam penyeleksian. Karena apa? Selama orang itu magang, itu akan dapat kita amati, akan dapat kita perhatikan betul kemampuannya, perilakunya, karakternya, dan sebagainya. Nah, mungkin ada barista yang sudah ahli di situ, tapi kemudian kita menerima orang yang magang, yang mau belajar, berlatih, dan menjadi kandidat tenaga kerja di situ. Nah, tentu saja ini butuh proses ya, butuh kemampuan kita dalam mengevaluasi seseorang. Berikutnya kalau kita sudah merekrut, kita harus melatih dan mengembangkan karir dari SDM tersebut. Nah, jadi panjang ceritanya kalau SDM itu tidak hanya merekrut ya, tidak hanya merekrut terus gaji aja tidak, tapi bagaimana melatihnya, mengembangkannya, membuat dia memiliki keahlian, dia semakin kompeten, dia semakin menikmati, dia semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu adalah bagian dari SDM, fungsi dari SDM. Jadi orang-orang yang mengelola SDM itu, dia harus memiliki kemampuan perencanaan SDM, kemudian merekrut dan memutuskan, terus melatih, mengembangkan, dan memberikan kompensasi serta tunjangan. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting, fungsi. Jadi strateginya semacam itu, ya, strategi perencanaan, rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi. Supaya apa? Supaya nanti bisa melakukan operasi, ya, melaksanakan fungsi organisasi atau perusahaan. Jadi kalau perusahaan misalnya tadi kafe melayani pelanggan yang datang ke kafe, ya SDM yang sudah direkrut dan dilatih itu
nanti dia mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan yang datang. Ya. Nah, biasanya sih setelah SDM larinya ke keuangan sebetulnya ya, karena keuangan ini akan mendukung semua program, mendukung semua rencana-rencana yang ditetapkan oleh korporasi. Ya. Dalam strategi keuangan ini sangat dibutuhkan dalam menetapkan strategi jangka pendek, menengah, dan strategi jangka panjangnya seperti apa. Jadi keuangan itu mau diinvestasikan mengembangkan perusahaan lebih besar lagi tidak? Ya itu tergantung strategi keuangan. Kemudian apakah kita melakukan penetrasi pasar sehingga harga-harga produk kita agak ditekan atau kita ngambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah itu dalam strategi keuangan yang mana itu menjadi misi yang sangat penting atau bagian yang sangat penting dari sebuah perusahaan yang ditekankan dalam strategi keuangan. Dan biasanya bidang lain, departemen lain, direktorat lain mengikuti strategi keuangan. Kalau strateginya sekarang adalah pengiritan, maka semuanya pengiritan. Kalau strateginya sekarang sedang penetrasi pasar, ya maka tidak terlalu efisiensi yang dilakukan, tapi bagaimana mengejar perluasan pasar lebih luas lagi. Nah, berikutnya strategi operasional ya. Jadi operasionalnya adalah bagian inti dari perusahaan atau korporasi atau organisasi. Kalau seperti tadi kafe ya, bagaimana total quality manajemennya, bagaimana kualitas itu benar-benar di-manage supaya pelanggan puas dan akhirnya loyal. Jadi operasional perusahaannya bisa menghadirkan tingkat kepuasan yang tinggi dari pelanggan. Total quality management. Nah itu dirancang mulai dari produknya, mulai dari tempatnya, kemudian layanannya, komunikasinya, bahkan menu-menunya pun dirancang sesuai dengan animo yang ada di masyarakat atau pelanggan yang datang. Jadi dibuatlah suasana yang nyaman, dibuatlah sebuah produk yang memang rasanya itu sangat dinikmati. Kemudian packagingnya, ya kemudian mungkin ada hiburan-hiburannya di sana, ada live musik dan sebagainya. Berikutnya dalam operasionalisasi yaitu sistem persediaan just in time. Jadi bagaimana raw material, bahan-bahan yang untuk membuat kafe itu memang tersedia pada saat dibutuhkan. Jadi nggak perlu nyetok banyak-banyak juga. Kalau bisa menyetok secukupnya itu bagus. Kenapa? Nggak perlu punya gudang, terus uangnya juga bisa efisien, tidak harus beli banyak dulu kan, secukupnya. Misalnya untuk seminggu, ya nanti minggu depan beli lagi, tidak harus beli untuk yang sebulan. Nah itu sistem persediaan sistem berkaitan dengan logistik. Kemudian memiliki mitra-mitra supplier pemasok yang sudah bekerja sama dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan barang-barang raw material dengan kualitas yang baik dan harga yang sangat kompetitif ya. Bila raw material ini kita dapatkan dengan harga yang sangat kompetitif, nah tentu saja ini akan bisa menekan harga yang kita lempar ke pasaran supaya kita bisa bersaing. Apalagi kalau kafe yang baru kita buka itu memang baru, jadi belum banyak dikenal. Nah, sehingga harganya harus bisa semurah mungkin. Kemudian memiliki sistem fabrikasi yang fleksibel. Nah, ini menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan customer. Kalau ganti menu juga harus siap. Kalau cara memprosesnya, menyiapkannya dan sebagainya harus siap untuk dirubah supaya lebih efisien, lebih mudah, lebih cepat dan sebagainya. Terus kecepatan dalam produksi. Nah, ini berkaitan juga dengan SDM dan dengan alat-alat ya. Kalau di pabrik semakin canggih alatnya, produktivitasnya, kapasitasnya besar, akan menghasilkan kecepatan dalam produksi. Berikutnya juga bila SDM-nya sangat mumpuni, itu juga akan bisa mempercepat proses dalam berproduksi. Jadi antara mesin dan orang itu dua-duanya harus digarap, diperhatikan dengan baik, ditingkatkan, di-upgrade secara terus-menerus. Ya, itu strategi produksi atau operasional organisasi. Nah, setiap organisasi mesti ada proses operasionalisasinya. Organisasi itu berjalan, ngapain, kemana, dan melakukan apa hasilnya itu karena ada
operasi dari organisasi. Dan sebetulnya organisasi bisa juga dianalogikan dengan personal diri kita. Setiap diri kita itu juga punya operasi-operasi yang kita lakukan. Nah, dalam melakukan operasi, kita harus punya etika. Ya, kalau kita tidak punya etika, maka operasinya tidak berkualitas. Atau bahkan operasi kita akan ditolak oleh orang, akan dibenci oleh orang karena tidak beretika. Nah, makanya integritas, ya, pemahaman dari semua personil itu harus dibangun. Itu bagian dari pengembangan SDM. Ya. Nah, setelah operasionalisasi produksi berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, menghasilkan produk-produk yang baik, nah, maka fungsi berikutnya adalah strategi pemasaran. Bagaimana produk kita semakin dikenal oleh masyarakat, semakin dibutuhkan, mereka semakin paham, semakin mengerti bahwa produk kita berkualitas dan banyak gunanya. Nah, itulah sasaran dari pemasaran. Bagaimana kita memilih segmentasi pasar, strategi segmen pasar. Kemudian setelah disegmentasi, kita menentukan pasar sasarannya yang mana. Apakah anak-anak, remaja, atau orang tua, dewasa, orang tua, ya, laki, perempuan, dan sebagainya. Apakah mahasiswa, apakah eksekutif, atau masyarakat pada umumnya. Itu adalah strategi pemasaran. Segmennya yang mana. Baru kita misalnya menentukan segmen generasi muda, berarti posisinya adalah posisi produk yang murah, enak, dan kualitasnya tinggi, gitu ya, suasananya nyaman. Nah, itu positioning. Kita memposisikan kita berada di level menengah ke bawah karena targetnya misalnya mahasiswa atau masyarakat umum. Ya. Kalau targetnya para eksekutif, kita harus berada di tempat yang sangat besar lah ya, seperti di mall, gitu, tempat-tempat yang sangat strategis. Nah, itu kalau kita mengharapkan adanya target market menengah ke atas, ya. Itu positioning, ya, kita milih positioning. Ya, tapi dalam bisnis awalnya biasanya kita posisinya adalah masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, baru berikutnya adalah fungsi R&D, fungsi Research and Development. Kenapa? Karena persaingan terus semakin meningkat. Produk dan barang, kebutuhan customer juga terus berubah. Sehingga perlu dilakukan penelitian dan pengembangan, terutama penelitian berkaitan dengan perubahan keinginan dan perilaku dari customer, dari pelanggan. Itu harus diteliti terus. Ya, itu pasti terus terjadi perubahan, perkembangan. Dan apakah akhirnya dengan kita teliti itu, kita menghasilkan strategi yang ofensif atau defensif? Kalau produk kita ternyata sangat diminati, sangat kuat brandnya, banyak peminatnya, sangat tinggi gitu ya. Wah, itu saatnya kita melakukan strategi ofensif. Dan ini juga hasil dari penelitian yang dilakukan. Jadi penelitian itu tidak selalu berkaitan dengan produk, tapi penelitian berkaitan dengan performansi yang kita capai itu juga harus terus dilakukan ya, untuk menentukan strategi apakah nanti ofensif atau defensif. Nah, kalau ternyata kompetitornya luar biasa banyak dan daya beli masyarakat mungkin agak turun, ya mungkin strategi kita adalah strategi bertahan, defend. Bagaimana produk tetap diserap oleh pasar, meskipun untungnya nggak banyak, tapi tetap bisa bertahan, bisa memberikan untung meskipun kecil. Itu adalah strategi defend. Nanti depend on situation ya, tergantung suasananya, kondisinya dan sebagainya. Nah, kemudian R&D ini berkaitan dengan produk dan proses. Produknya harus berkualitas, harganya murah, dan value-nya tinggi. Nah, prosesnya juga kalau bisa secepat mungkin, sesimpel mungkin, seefektif mungkin. Itu harus dilakukan penelitian terus-menerus. Ya, seringkali di sebuah pabrik, di sebuah korporasi atau organisasi itu tidak melakukan penelitian. Itu yang berdampak akibatnya posisi di pasar semakin turun, kemudian banyak kompetitor-kompetitor baru, dan banyak akan ditinggal oleh customer. Ya, karena apa? Produk dan prosesnya tidak lakukan penelitian. Kemudian desain produk, ini juga harus cocok sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari customer, desain produknya. Makanya yang paling awal, dalam penelitian paling awal adalah understanding customer. Customer kita itu siapa? Maunya bagaimana? Mereka memiliki profil seperti apa? Daya belinya berapa?
maka produk juga harus didesain sesuai dengan hasil profiling dari customer. Nah, itu juga bagian dari penelitian ya. Jadi marketing itu ada penelitian juga. Cuman bila sudah established biasanya ada unit R&D sendiri. Ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Di masing-masing unit melakukan penelitian ya. Tapi kalau sudah besar biasanya perusahaan memiliki lembaga penelitian dan pengembangan. Nah, berikutnya jumlah ya. Jumlahnya berapa yang harus kita produksi dan sebagainya itu perlu penelitian dan pengembangan. Kalau misalnya serapan pasar masih besar ya, masih belum bisa kita penuhi, berarti jumlahnya juga harus ditingkatkan jumlah produksi kita. Dan untuk mengetahui serapan pasar itu harus melakukan R&D, penelitian ya. Kemudian pelaksanaan dari R&D seperti apa, waktunya kapan dan lingkungannya seperti apa. Ini semua harus diamati betul, kemudian dituangkan dalam portofolio R&D sehingga R&D bisa mendukung operasionalisasi organisasi maupun pabrik bisa berjalan dengan baik, bahkan terjadi peningkatan performansi karena didukung oleh adanya R&D yang kuat, adanya penelitian yang terus-menerus yang sangat valid sehingga bisa memberikan informasi kepada BOD, jajaran BOD untuk pengambilan keputusan. Jadi R&D ini penting ya, nggak bisa disepelekan, apalagi sekarang di era digital ini terjadi perubahan perilaku, perubahan paradigma yang luar biasa. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, strategi SDM, keuangan, operasionalisasi pemasaran, dan terakhir strategi R&D penelitian. Ya, sebenarnya 5 pilar itulah, 4 lah biasanya ya. Paling bawah itu finansial, kemudian SDM, operasional, baru ke marketing. Begitu gambarannya. Jadi kalau mau gampang memahami, menghafal itu dari uang yang dimiliki, modal yang dimiliki, kita bisa meng-hire SDM, bisa merekrut SDM, bisa menggaji SDM. Nah, SDM yang berkualitas akan bisa menjalankan organisasi, menjalankan operasi organisasi. Operasi organisasi berjalan dengan baik, maka kita bisa memasarkan produk kita, bisa memasarkan layanan kita. Dan istilah nanti akan ada pembelian dari customer. Dan bila ingin maju lebih jauh, supaya lebih kuat dan bahkan bisa menghadapi kompetisi yang luar biasa dahsyat, bisa dibuat fungsi atau unit R&D, unit Research and Development, yang akan meneliti berbagai macam hal, baik internal, eksternal, maupun dari si produk itu sendiri ya. Nah, strategi fungsional adalah kegiatan jangka pendek yang harus dilaksanakan. Jadi fungsi-fungsi strategi untuk jangka pendek. Kalau kemarin corporate level strategi itu jangka panjang, bisnis level strategi juga jangka panjang. Tapi begitu fungsional, ada strategi jangka pendek. Bagaimana laku, bagaimana produknya lebih bagus, lebih murah, bagaimana marketingnya sukses, bagaimana prosesnya lebih efektif, efisien, diteliti itu dalam jangka pendek. Yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang fungsional. Jadi fungsional menjalankan strategi fungsional dalam jangka waktu yang pendek ya, setahun lah maksimal paling panjangnya ya, bukan multi years ya. Apa gunanya strategi fungsional adalah untuk mengimplementasikan strategi umum ya, corporate level strategi tadi diterjemahkan, dipahami oleh bagian-bagian unit-unit yang kemudian masing-masing unit, masing-masing bagian itu membuat strategi fungsi masing-masing. Ya, kalau misalnya strategi umumnya adalah penetrasi pasar, maka bagian produksi memproduksi sebanyak-banyaknya, bagian marketing mencari pasar sebanyak-banyaknya, bagian keuangan menyediakan modal untuk produksi, ya, bagian operasi ya menjalankan operasi semaksimal mungkin. Nah, itu contohnya ya, ketika kebijakan umumnya adalah penetrasi. Nah, perbedaan antara strategi umum dan fungsional adalah cakupan waktunya ya. Kalau fungsional itu adalah ada jangka waktu yang lebih pendek. Umum bisa jangka panjang, dia bisa multi years. Kespesifikan ya, untuk fungsional strategi ini lebih spesifik kepada unit-unit, kepada bidang-bidang atau bagian-bagian tertentu. Kalau corporate level strategi, dia mengikat kepada semua bagian dari korporasi, dari perusahaan, jadi berlaku untuk semuanya. Jadi lebih
lebih general ininya bahasanya juga. Nah, kalau fungsi adalah misalnya fungsi keuangan, ya dia untuk unit keuangan strateginya. Fungsi SDM, strategi SDM ya untuk fungsi SDM aja. Itulah spesifikan ya, spesifik. Kemudian pengembangan strategi ya. Jadi bagaimana strategi dikembangkan dan seterusnya itu juga berasal dari strategi fungsional. Implementasi strategi yang sukses bergantung pada kerjasama di antara semua stakeholder. Nah, strategi tadi yang ada SDM, keuangan, operasional, marketing, dan R&D itu semuanya membutuhkan kerjasama kolaborasi semua pihak, semua personil. Tanpa ada kerjasama, sulit berhasil, sulit dilakukan. Ya. Nah, contohnya ini bidang produksi atau operasi. Ya, pada produksi ini apa saja yang dilakukan? Ya, fungsi ini mengubah input menjadi output. Jadi kalau namanya operasi itu dari input, dari raw material sampai barang jadi. Itulah fungsi dari operasi atau pabrik. Nah, strateginya bagaimana? Ya, bagian terbesar proses pengimplementasian strategi berlangsung di bagian ini ya. Bagian terbesarnya adalah di operasional. Karena operasionalnya akan menghasilkan produk dan jasa yang akan dinikmati oleh pelanggan. Contohnya kemampuan produksi, operasi, keterbatasan dan kebijakan dapat meningkatkan atau menghambat pencapaian sasaran. Jadi kapasitas mesin dan sebagainya, terus kemampuan manusianya melakukan produksi, dia tangkas tidak, lincah tidak, atau dia lalot dan sebagainya. Keputusan-keputusan di bidang produksi dapat berdampak luas pada sukses atau gagalnya usaha implementasi strategi ya. Nah ini biasanya berkaitan dengan besarnya pabrik, ya, pabriknya seberapa besar, kapasitasnya, kapasitas produksinya. Kemudian lokasi pabriknya ada di mana, itu juga menentukan. Kalau lokasinya daerah macet, susah kendaraan lewat, itu juga menyulitkan dan memperbesar biaya ya. Pilih peralatannya udah jadul, ketinggalan atau baru yang kapasitasnya besar, itu butuh modal. Jenis peralatannya, banyaknya persediaan barang misalnya, raw material, pengendalian persediaan, barang-barang raw material, pengendalian mutu, pengendalian biaya, pelatihan karyawan. Nah ini masuk bagian dari strategi operasi. Kenapa? Karena itu karyawan itu sangat mendukung operasi dari organisasi atau pabrik. Kemudian pemanfaatan peralatan dan sumber daya. Bagaimana peralatan dan sumber daya orang, sumber daya keuangan dan sebagainya bisa diatur dengan baik sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan bahkan marketingnya berhasil dengan jumlah market yang semakin luas. Penerimaan dan pengemasan, pengiriman dan pengemasan. Nah, ini bagaimana produk-produk dikirim dan dikemas, itu bagian juga dari operasional. Kemudian inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas, untuk mengefisienkan biaya produksi, dan bahkan untuk meningkatkan produktivitas ya. Inovasi teknologi itu kadang-kadang dengan alat-alat yang sederhana, tidak harus yang canggih-canggih, tapi sangat membantu dalam proses produksi ya. Misalnya saya yang pernah melihat di Thailand itu, mereka membuat alat untuk mengupas kelapa muda itu pakai mesin, tapi sederhana sekali mesinnya, alatnya ya. Kalau kita kan manual pakai tangan ya, nah itu melelahkan dan produksinya pasti nggak banyak gitu karena terbatasan sumber daya. Kemudian bidang sumber daya manusia, ya ini adalah berkaitan dengan desain ini didesain untuk mencegah gagalnya ya. Gagalnya dalam artian kualitas SDM-nya tidak memadai. Nah, strategi pada SDM ini harus bisa menghasilkan SDM yang bagus kualitasnya, sangat kompeten, sehingga bisa mendukung semua kegiatan operasi dari organisasi maupun pabrik. Tanggung jawab dari manajer SDM adalah melakukan promosi, ya, menilai staf seperti apa. Nah, kalau repotnya itu kalau jenjang karirnya nggak panjang ya, cuma sedikit, nah itu agak repot bagi orang SDM. Bagaimana benefit konvensional, kompensasi yang harus mereka terima kalau jenjang karirnya nggak panjang. Terus penyusunan rencana penempatan staf, nah ini penting sesuai dengan talent dan passion-nya ya. Jangan sampai orang ditempatkan pada sebuah fungsi yang tidak
cocok talent dan passionnya, sehingga dia tidak maksimal, bahkan cenderung menjadi beban. Terus berikutnya berkaitan dengan kompensasi. Kompensasinya seperti apa? Apakah ada gaji yang fix dan gaji yang variabel namanya. Jadi kalau targetnya capainya di atas target, maka ada tambahan bonus dan bersifat variabel sesuai dengan capaiannya. Kemudian menyesuaikan manajer dengan strategi dapat dilakukan dengan metode mentransfer atau mutasi manajer, ya. Manajernya bisa di rolling, dipindah-pindah. Mengembangkan lokal karya kepemimpinan, menawarkan aktivitas pengembangan karir. Ya, ini kadang-kadang jarang dilakukan kalau di pabrik, ya, di organisasi dianggap orang sudah mampu yang tugas, jadi tidak pernah dibahas juga apakah manajer itu menjalankan pekerjaannya sudah efektif dan efisien belum, sudah menghasilkan yang paling maksimal belum. Nah, ini harus dibahas dan jarang-jarang itu, seperti tabu memang di perusahaan, ya. Bagaimana dengan bidang pemasaran? Nah, peran fungsi pemasaran adalah mencapai sasaran perusahaan, mencapai target market sebanyak-banyaknya, ya, dengan cara menjual produk dan jasa sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaan. Pemasaran itu bagaimana pelanggannya semakin banyak dan produk terserap ke pasar terus meningkat. Nah, dan ini harus didukung oleh bagian produksi, itu kan? Kalau bagian produksi yang kemampuannya rendah, ya repot. Pada saat bagian pemasaran dia sudah berjuang maksimal untuk bisa mendapatkan customer seluas-luasnya. Bagian pemasaran umumnya mempunyai tugas terkait dengan implementasi strategi dari pemasaran yang tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan serta untuk menaikkan positioning, ya, persepsi atau brand positioning, ya, atau customer loyalty gitu. Tujuannya begitu. Pemasaran itu begitu supaya pembelinya terus meningkat, bahkan terus bertambah, dan produktivitas dari perusahaan semakin meningkat. Nah, strategi fungsional pemasaran harus memberi pedoman kepada para manajer. Jangan sampai strateginya itu terlalu abstrak, nggak jelas, nggak clear, indikatornya nggak jelas. Kalau indikatornya nggak jelas, akhirnya strategi juga nggak jelas, yang melaksanakan bingung. Nah, kalau kita ingin sukses, kita harus melakukan itu, ya. Nah, pemasaran oke, menyangkut produk, price, ya, promotion dan lain sebagainya, ya. Nah, penelitian dan pengembangan. Nah, mungkin bagian yang terakhir, ya, fungsi yang terakhir, ya. Oh, belum, ya, nanti ada keuangan. Nah, bisa melakukan riset pemasaran dan riset pasar. Apa bedanya? Ya. Riset pemasaran adalah kegiatan yang sistematik dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang pemasaran, ya. Perumusan masalahnya, apakah produk kita ini diterima atau tidak, produk kita ini sangat diharapkan di pasar apa tidak, menganalisa situasi, kemudian meneliti lapangan, di lapangan seperti apa, banyak enggak kompetitor, daya belinya seperti apa, dan teknik penarikan contoh, ya, bagaimana kita kalau ada contoh-contoh produk yang tidak bagus itu bisa kita tarik kembali. Kalau di riset pasar kita mempelajari berkaitan dengan customer, ya. Ya, siapa pembeli produk ini, siapa orangnya, siapa segmennya, motif atau alasan pembeliannya. Jadi meriset pemasaran secara umum atau pasarnya sendiri, ya, pelanggannya itu. Siapa pembeli produk perusahaan, pesaing, ya, yang pesaingnya siapa, kapan pembelian dilakukan, di mana pembelian terjadi, volumenya berapa dan sebagainya, bla 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 bla, ya. Nah, itu perlu dilakukan penelitian dan pengembangan. Jadi penelitian dan pengembangan itu harusnya, kalaupun tidak ada unit yang khusus, nah masing-masing unit, masing-masing fungsi harus melakukan penelitian dan pengembangan supaya apa? Supaya kerjanya lebih efektif, efisien, lebih ringan, lebih mudah, dan hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau kita hanya rutinitas menjalankan pekerjaan, akibatnya fungsi-fungsinya tidak semakin efisien dan target-target kita tidak akan meningkat. Nah, ini perlu lakukan riset dan minat. Nah, biasanya yang terjadi sebagian besar orang bisa improvement tapi tidak melakukan riset, jadi lama waktunya. Ya, mereka berpikir pelan, merenung gitu, tapi tidak secara serius melakukan penelitian, riset dan pengembangan yang diperlukan, ya. Nah, terakhir bidang keuangan. Bidang keuangan ini menyangkut tentang keputusan-keputusan berapa dana yang diperlukan dan bagaimana alokasinya. Jadi istilahnya itu kalau kita mau berhasil, kita harus nyusun rencana kerja anggaran tahun depan, di akhir tahun ini, biasanya gitu.
Jadi semua rencana, semua program dituangkan dalam RKA. Supaya apa? Supaya semuanya tahu, sehingga semuanya bisa menyiapkan untuk menjalankan operasi organisasi secara maksimal, karena semuanya sudah dituangkan di RKA. Nah, cuman kesulitannya kalau sudah ada RKA begitu, biasanya no budget, no activity. Jadi kalau nggak dianggarkan, kita nggak bisa mengeksekusi. Ini agak kesulitan biasanya ya. Nah, tapi ya harusnya bisa dicarikan solusi di lapangan bagaimana meskipun nggak ada di RKA, tapi tetap bisa jalan. Nah, itu soal seni ya. Terus bagaimana mengatur investasi pada aktiva tetap. Jadi kita harus beli mesin berapa, alat berapa, beli aset di mana, atau apakah kita cukup sewa, atau kita kolaborasi dengan orang yang punya tanah, orang punya mesin. Jadi nggak harus kita sendiri. Nah, itu berkaitan dengan investasi untuk menjaga cadangan modal biar tetap sehat. Terus bagaimana kebijakan mengendalikan modal kerja ya? Apakah modal pinjam di bank atau modal sendiri atau investor? Itu harus dipilah-pilah. Ya, kalau di bank udah jelas bunganya cukup tinggi ya. Sementara kalau kita kolaborasi atau pakai dana sendiri, kita bisa menghasilkan efisiensi ya. Bagaimana menghitung laba? Ini juga penting. Jadi dari RKA itu sudah bisa diperkirakan, sudah bisa dialokasikan net income-nya berapa. Ya, tentu saja dengan asumsi-asumsi penjualan dan sebagainya udah diasumsikan, dan itu harus optimis, dan semua bidang, semua unit harus mendukung target-target yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran. Bagaimana distribusi labanya, berapa persen yang dibagikan, berapa persen yang disimpan kembali untuk modal operasi perusahaan, apa instrumen yang digunakan untuk memperoleh modal, apakah dari patungan, apakah dari modal sendiri atau pinjam ke bank, instrumennya seperti apa. Bagaimana mengatur struktur keuangan, ya, apakah keuangan itu dibagi rata tiap bulan atau hanya bulan-bulan tertentu saja, ada pengeluaran, terus kemudian juga perlu diatur bagaimana pendapatan itu kalau bisa rata tiap bulan, supaya perusahaan setiap bulan memiliki cash flow yang sehat ya, karena kita tahu kalau di perusahaan itu benar-benar kadang-kadang cash flow itu sangat penting ya, karena begitu banyak produk, begitu banyak pekerjaan sehingga membutuhkan uang operasi yang cukup tinggi, kadang-kadang bisa minus juga. Nah, ini perlu orang keuangan mengatur itu semua. Bagaimana memilih sumber modal ya, bisa dari perbankan, investor dan sebagainya, atau mengagunkan aset juga bisa. Nah, ini adalah berkaitan dengan semua strategi-strategi yang diterapkan oleh organisasi ya. Nah, biasanya dalam menjalankan strategi tadi itu, jadi ada namanya falsafah struktur follow strategi. Jadi struktur itu mengikuti strategi. Kalau dalam strateginya nanti kita perlu ada bagian keuangan, bagian produksi, bagian teknik, bagian akuntansi, penjualan, pemasaran, dan SDM, maka harus dibuat bagian-bagian itu. Ya. Ada juga bagian R&D mungkin perlu, kenapa? Supaya mengupgrade, bisa mengantisipasi ke depan sehingga tetap sustain. Ya. Nah, kemudian bagian perencanaan strategik, nah itu kalau memang dibutuhkan itu ya harus dibuat. Nah, itu namanya falsafah struktur follow strategi. Jadi strategi menentukan struktur dari organisasi. Dan strategi bergantung dari data-data empirik di lapangan, data-data kebutuhan pasar dan sebagainya. Dari lapangan real itu akan mendrive strategi ya. Karena strategi dihadirkan oleh visi dan misi ya. Visi dan misi dihasilkan oleh keinginan, kebutuhan, dan harapan dari customer. Jadi jalannya semacam itu. Dan pada ujungnya nanti fungsi-fungsi itulah yang akan menjalankan organisasi, operasionalisasi organisasi atau perusahaan. Jadi kalau kita nggak jelas, nggak clear strateginya, maka fungsi-fungsi itu tidak jelas. Kalau fungsi-fungsi itu tidak jelas, maka sumber daya yang ditaruh situ, orangnya segala macam juga nggak jelas, dan berakibat pada pemborosan dari pendanaan, pembiayaan dari organisasi itu. Ya. Nah, ini kuliah sore hari ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Silakan yang belum menulis nama lengkap, Tony, saya akan merekodnya ya. Tapi sebagai
etika kita dalam belajar sebagai mahasiswa atau apapun dalam belajar itu kita harus bisa mengalokasikan waktu, bisa melakukan time management, dan sehingga tugas-tugas semua yang diwajibkan bisa selesai dengan baik. Oke, apakah ada komentar kembali? Ada pertanyaan? Semuanya sudah nulis ini ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah, boleh meninggalkan kelas. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.